mengaplikasikan pemimpin yang tepat secara alkitabiah dan juga mendapatkan contoh-contoh praktis karakteristik pemimpin yang kuat secara detail. Jadi kita berharap, namun sebelum lebih lanjut, mari Bapak Ibu, Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Allah yang boleh memampukan setiap kami juga hadir pada saat ini untuk belajar tentang sesuatu hal yang sangat baik untuk pelayanan kami. Berkati hamba-Mu, Pak Eriko yang akan menyampaikan, bahkan setiap kami yang akan mengambil bagian dalam interaksi, dalam chat, maupun dalam... Terima kasih Mas Doni. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai, sekali lagi perkenalan Bapak Ibu, tim kami ada di 3 tempat Bapak Ibu, Pak Doni Siswanto di Palangkaraya, Ibu Silvana di Tomohon, dan saya sendiri di Bandung. Dan Bapak Ibu juga boleh follow kami di sosial media kami Bapak Ibu ya. Erupsi transformasi. Kenapa kami menggunakan kata-kata yang seringkali identik dengan bencana? Kami ingin menyikapinya dengan opposite spirit, Bapak Ibu. Kami percaya tsunami dan erupsi itu ketika kami maknai dengan hal yang berbeda itu bisa menjadi hal yang profetik luar biasa untuk Indonesia, Bapak Ibu. Dan tulang belakang dari untuk menuju bisa menjadi tubuh Kristus yang sehat, yang masih muda, yang berpotensi Bapak Ibu. Dan kita nggak hanya bisa membangun pemimpin yang berpotensi saja, tapi kita juga harus membangun pemimpin yang sudah ada sekarang. Dan pemimpin yang ada sekarang itu perlu diperhatikan secara kenyataan yang sangat pahit sekali Bapak Ibu. Karena kelangsungan tubuh Kristus di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu sangat ditentukan. Ada 3 bagian pengembangan pemimpin Bapak Ibu. 3 bagian pengembangan pemimpin yang cukup umum yang kita akan bahas di sini Bapak Ibu. Pertama adalah tahap identifikasi. Tentu kita nggak akan bahas itu di sini Bapak Ibu. Sang pembangun dan yang dipilih itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, pentingnya kita untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap ketiga hal ini. Kenapa Bapak Ibu? Ya, bagaimana Pak Darmana? Pak Darmana berbicara dengan konteks Sunda ini. Salah memilih orang. Iya, betul ya. Kalau kita tidak mengidentifikasi dengan baik, artinya kita akan mendapatkan orang yang salah, sembarangan masuk, gitu kan Bapak Ibu. Sulit Bapak Ibu, disalah mengerti, difitnah. Kita perlu komunitas pemimpin. Paling enggak kita perlu mentor Bapak Ibu untuk membimbing kita, terus membantu kita, hikmat-hikmat dalam faktor identifikasi ini. Nah, ini yang disebutkan oleh Ralph Winter tadi kan Bapak Ibu, bahwa terbesar Bapak Ibu, ini terbesar kecenderungan kita di konteks kekristenan secara global. Tetapi apa yang salah dari logika itu Bapak Ibu? Tidak semua sales, terus marketing dalam negeri dan luar negeri bagaimana, dan seterusnya Bapak Ibu. Sama juga di dalam gereja, saya rasa prinsipnya sama. Dia pimpin, jadi atau yang dia jadikan pemimpin kan Bapak Ibu. Jadi Tuhan nggak bikin daftar formulir kayak gini, nama saya Simon atau Kefas gitu ya. Saya pekerjaannya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu dia naik ke atas bukit, dia berdoa. Nah, ini adalah salah satu bagian yang paling penting Bapak Ibu. Sorry to say Bapak Ibu, seringkali adalah, tapi tentu saja ini memerlukan proses yang sangat kompleks, perlu persiapan, tidak bisa sendiri. Banyak sekali faktornya Bapak Ibu. Banyak sekali faktornya, kita tidak tahu. Dan ini fatal sekali. Fatal sekali. Ketika kita tidak membangun orang-orang yang tepat, sebuah karyawan-karyawan di sebuah organisasi enterprise itu berinteraksi dalam konteks kepemimpinan. Apa yang bikin mereka, sebelum kita tahu cara yang benar, kita akan gelar apa yang Anda miliki, Bapak Ibu. Jawa, Bapak Ibu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga luar Jawa, yang karena tadi mungkin faktor keuangan, faktor luar biasa, ngeri Bapak Ibu. Nggak semua orang itu terpanggil. Ngeri sekali kan. Ini adalah cara-cara yang salah untuk kita mengidentifikasi pendekatan yang kurang tepat Bapak Ibu. Ada model yang cukup terkenal, namanya modelnya itu FAT Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar membuat seseorang itu bisa menjadi pemimpin Bapak Ibu. Hati penting, kesetiaan penting, tapi ini bukan karakteristik yang utama membawa orang itu untuk bisa menjadi pemimpin yang efektif. Kepemimpinan yang ada, biasanya kalau seseorang yang pemimpin yang berpotensi itu, biasanya dia udah sibuk melakukan segala sesuatu Bapak Ibu. Entah itu dia mungkin mengembangkan diri, tapi dalam available ya memang nggak ada gawean Bapak Ibu, memang nggak punya tujuan, nggak ada passion yang mendorong dia untuk melakukan sebuah movement
dalam bentuk apapun, maka kita perlu pertanyakan juga pendekatan ini Bapak Ibu available. Yang terakhir, kalau yang saya rasa ini adalah minimum Bapak Ibu. Minimum seorang pemimpin itu harus mau belajar, mudah diajar, lembut hatinya. Ini salah satu kualitas yang kita perlu membedakan juga ciri-ciri mendasar. Nah ini, mendasar itu tadi apa Bapak Ibu? Setia. Pada saat memilih calon pemimpin, kita menggunakan pola-pola yang membawa orang dari titik awal di sini menuju titik ketujuannya Tuhan. Dan sebagai seorang pemimpin, secara roh dan secara jiwa Bapak Ibu, kita sebagai pemimpinnya sudah harus ada di sana. Kita sudah harus berada secara roh dan jiwa. Tidak begitu cara bekerjanya Bapak Ibu. Apalagi dengan generasi sekarang. Gen Z ini sangat kritis Bapak Ibu. Gen Z itu mencari yang namanya sebuah genuine Bapak Ibu. Saya pernah melihat salah satu mentor saya di satu negara merintis sebuah gereja di luar negeri Bapak Ibu. Dia yang ngurusin semuanya dari awal sampai akhir. Itu waktu itu sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu. Saya datang ke sana berkunjung dan melihat bagaimana dia pontang-panting ke sana sini Bapak Ibu. Makanya kemampuan kita berpikir dan bertindak ini, makanya kemampuan kita untuk memilih pemimpin yang mampu berpikir secara strategis dan konsep. Nanti saya akan jelaskan, saya akan jabarkan bagaimana kemampuan berpikir dan bertindak ini sangat penting. Tapi sebelumnya saya akan sebutkan dulu ada model dari Leader ID ini. Jadi Leader ID ini adalah sebuah model Bapak Ibu. Model Leader ID ini sangat sederhana, ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 poin dalam bagaimana kita memilih orang yang tepat. Yang pertama, kita harus cari orang berpikir. Yang kedua, kita harus cari calon pemimpin yang bertindak. Nah, kalau kita nggak tahu sejarahnya mereka, bagaimana mereka dibangun, mentor mereka siapa, apakah mereka teachable atau tidak. Dalam arti, Paulus ingin mengambil Timotius sebagai muridnya, Bapak Ibu. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Terus calon pemimpinnya itu kita nggak bisa klarifikasi, kita sulit untuk dapetin informasinya, atau nggak ada informasi sama sekali. Di 2 Korintus 8:22, bersama-sama dengan mereka kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, Bapak Ibu. Ini berarti Paulus sudah menguji pemimpin itu. Dan ternyata setelah diuji, selalu berusaha untuk membantu, menunjukkan ketulusan, menunjukkan kemampuan berpikir dan bertindak. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu, Bapak Ibu. Mau ada pertanyaan? Boleh, silakan. Dan berdoa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang malam sebelum ia memilih 12 muridnya, Tuhan Yesus berdoa, Bapak Ibu. Waktu saya tahu kebenaran ini, Bapak Ibu, saya langsung benar-benar ada banyak sekali teladan kepemimpinan yang saya take for granted. Yang saya hanya lihatnya mungkin seringkali dari Yusuf, dari Musa, dari Gideon. Tapi saya lupa bahwa ada banyak sekali emas kepemimpinan, pelajaran kepemimpinan, golden nugget. Jadi ada porsi yang cukup spesial untuk nubuatan ini. Cukup bombastis. Sejujurnya kita semua suka dengan yang seperti itu kan Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat spiritual, yang sangat misterius gitu. Yang mana itu ada Bapak Ibu. Tetapi seharusnya kita harus selalu imbangi dengan doa. Tidak hanya nubuatan saja, yang mana walaupun kalau memang nubuatan ada kita harus uji juga Bapak Ibu. Mungkin saya sudah beranggapan di sini doanya itu sudah langsung sama puasa Bapak Ibu ya. Tetapi ya betul doa dan puasa. Terima kasih sudah mengingatkan Bu. Nah langkah-langkah keempat yaitu doa Bapak Ibu. Yang langkah keempat itu kita perlu terus-menerus lakukan. Saya akan tekankan lagi doa dan puasa. Jadi kemampuan berpikir itu ada banyak Bapak Ibu ya. Yang pertama, maupun di luar dirinya. Hal ini penting sekali Bapak Ibu. Karena kita ingat kepemimpinan adalah pergerakan. Dan pasti ada kesalahan dalam resikonya. Dan bagaimana dia bisa belajar dari kesalahan itu sangat membantu kita untuk merubah pengalaman menjadi hikmat. Kalau kita mau bicara soal mencari staff Bapak Ibu. Staff yang berpengalaman itu harganya lebih mahal daripada staff yang lanjut, kemampuan untuk mampu beradaptasi. Lagi dari natur ini Bapak Ibu, dari natur pergerakan, tidak ada kita sebagai pemimpin harus mampu beradaptasi pada setiap badai-badai perubahan yang ada. Di Filipina Bapak Ibu, namanya Christ Commission Fellowship.
Pastor Peter Tanci, itu ketika badai COVID datang, beliau itu gerejanya sudah sangat-sangat siap sekali. Bahasanya ketika badai datang, dia udah pakai krus yang sangat besar sekali untuk menghadapi gelombang perubahan. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan online itu. Belum ada broadband, masih mahal sekali, jutaan Bapak Ibu. Broadband itu jadi kayak 100 Mbps, fiber itu, Bisnet, CBN, itu di Indonesia tahun 2011 masih mahal Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kemampuan untuk mampu beradaptasi dan membawa timnya. Nah itu kan, kalau kita sendiri beradaptasi mungkin mudah, tapi membawa timnya satu gereja Bapak Ibu. Nah kita harus tidak boleh mengasosiasikan cara itu dengan diri kita atau harga diri kita. Maka kita akan terjebak dalam abusive leaders Bapak Ibu. Mungkin nggak di luar Nurul Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya cara-caranya ini revolusioner. Jadi kita coba cari, ada cara lain nggak sih? Ada satu anak menti saya, mahasiswa, tadi chatting ke saya. Kak, saya nggak bisa ikutan trainingnya karena ini ada meeting. Tetapi kalau dalam konteks evaluasi ibadah, berarti ini harus mampu beradaptasi terhadap teknologi baru Bapak Ibu. Kapasitas berikutnya Bapak Ibu, berpikir holistik. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau gereja atau perusahaan, sekolah, universitas, itu tidak berdiri sendiri. Tapi dia bisa melihat secara utuh bagaimana prosesnya di kepala dia. Dia bisa mendapatkan, kalau bahasa arsiteknya, bird eye view-nya Bapak Ibu. Berpikir secara interdependent. Maksudnya bagaimana? Interdependent itu artinya dia berpikirnya itu secara kolektif. Dia tidak berpikir bahwa dia yang paling pintar. Dia tidak berpikir bahwa dia yang paling tahu. Tapi dia tahu kelemahannya di mana. Dan dia membangun timnya berdasarkan kelemahannya Bapak Ibu. Berdasarkan kelemahannya tadi. Gitu kan. Jadi akhirnya dia terbiasa untuk berpikir kolektif. Karena kalau tidak ada yang menantang status quo, bertindak tanpa disuruh-suruh Bapak Ibu. Dan itu membentuk budaya yang ada. Politik organisasi, kita perlu kegigihan. Kalau kita tidak gigih, burn out kita Bapak Ibu. Kita habis. Ini salah satu yang tersulit. Artinya, dia tidak melihat posisi itu sebagai, tapi posisi itu hanya sebagai tool saja. Kalau ada, kita bisa, paling nggak kita bisa tentukan kualitas-kualitas mana dulu yang cukup esensi. Jadi kita perlu penting sekali untuk membangun hubungan Bapak Ibu dengan calon-calon pemimpin ini. Dari kapan? Dari sejak sekarang. Kalau calon pemimpin Bapak Ibu adalah SMP, SMA, bangun hubungan dari sekarang Bapak Ibu. Kalau bisa dari SD, kalau udah ada lihat potensi-potensi, itu udah ditandain Bapak Ibu. Nggak hanya ditandain, tapi secara intensional persiapkan platform, persiapkan mereka dari sejak dini, persiapkan programnya. Itu tercermin dari mana? Budget kita secara tahunan Bapak Ibu. Kita berpikir dan bertindak akan menentukan seberapa tinggi atau seberapa efektif calon pemimpin itu akan bisa menjalani peran kepemimpinannya Bapak Ibu. Dalam melakukan 3 ini harus selalu berdoa Bapak. Terjun dalam asumsi terlalu cepat Bapak Ibu tentang hal potensi ini. Potensi itu adalah apa yang belum kita capai. Berpikir kritis, saya menunjukkan percikan-percikan itu, tapi saya belum secara maksimal. Kan kita tahu bahwa kepemimpinan itu penuh penderitaan. Potensi itu bukan artinya pemimpin itu siap Bapak Ibu. Seseorang mungkin punya panggilan, tapi belum tentu dia siap. Dalam arti siap ini secara mental. Atau mungkin dia siap secara waktu saat ini. Atau secara kompetensinya. Dan lain-lainnya Bapak Ibu. Ini bukan jaminan. Tetap ada kemungkinan bagaimana kita mengeksekusinya. Terus-menerus dievaluasi, kalau bisa dikombinasikan dengan beberapa model lainnya, akan sangat bagus Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah mereka semua adalah orang yang tepat? Dan konteksnya ini sudah sejauh mana gitu kan ya. Itu sangat kompleks sekali, perlu didiskusikan mungkin. Kira-kira kemampuan berpikir dan bertindak mereka segimana? Kalau kita belum kenal mereka dengan baik, berarti kita harus bangun hubungan dengan mereka. Fasilitas yang ada, kami akan datang dengan biaya kami sendiri. Modul yang sudah jadi ya, tapi pada dasarnya kami bisa membuat modul baru yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi gini kok, kan kita kan di gereja tuh kan kita jadi guru sekolah minggu nih ya. Dan ketika kita memilih pemimpin seperti ketua pemuda atau majelis muda dan segala macam, otomatis kan kita memilih yang kayak jabatan atau posisi itu merubah seseorang loh secara drastis. Jadi semua yang kita sudah
Lah, ketika menjabat itu kok tiba-tiba berubah gitu. Jadi kan kita nggak mungkin Hmm. langsung, oh cancel aja, nggak bagus nih, kok berubah gitu kan. Kita nggak mungkin kayak gitu. Kira-kira hal apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan. Taunya dari mana? Cara dia menyikapi posisi itu karena seharusnya ini dipersiapkan dari sejak dini. Tidak ada pemberian pemahaman bahwa kepemimpinan itu bukan posisi. Oke, lanjut ke Kiel. Bapak atau Ibu Kiel? Silakan yang udah angkat tangan. Pelan-pelan muntaber, mundur tanpa berita gitu ya. Jadi hilang sampai akhirnya sebetulnya kita lihat bahwa banyak gereja sekarang memang Dengan tepat tentunya. Kayak gini kan sulit ya Pak, karena perlu pemikiran yang strategis terlepas operasional mingguan, nggak, apalagi kalau di gereja itu kan operasionalnya mungkin lumayan ribet ya Pak ya. Demandingnya sangat tinggi apalagi dengan konteks tarikan kebaktian gitu kan. Generasi ini kan penerusnya yang di atas mungkin nggak sadar-sadar gitu karena mungkin mereka pikir akan ada selamanya gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi perlu komunikasi Pak, perlu bangun trust sehingga mereka. Oke, cukup clear, Pak Eriko. Oh mungkin satu lagi tadi kan posisi dari sisi yang atas ya. Lalu bagaimana kita yang sesama gitu ya, anak muda untuk saling paling tidak menguatkan gitu ya atau memberikan kita sebarat virus positif lah ke circle kita atau ke lingkungan kita gitu untuk anak-anak muda untuk tetap semangat dalam melayani meskipun memang kita mengharapkan orang berubah itu sesuatu hal yang mustahil bin mustahil gitu ya, tapi paling tidak. Berarti untuk generasi bawahnya kalau saya sih, nah bagaimana kita bisa mengimpartasikan itu terus, kan berarti kan nggak mungkin panggilan itu kan 1 sesi 2 jam atau retret kan nggak mungkin Pak. Itu kan progresif sifatnya. Semakin lama, ini bahasanya kita korban perasaan, kita korban semuanya. Kita jadi korban yang hidup Pak. Itu udah kemungkinan workflow-nya seperti itu Pak kalau kita nggak. Terima kasih. Dari Pak Ade Efra Anugrah, silakan Pak. Memberkati. Ada beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan materi ini. Yang pertama berkaitan dengan dasar daripada Alkitab. Tadi kan menegaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus mencari para murid itu ya. Dan Ya. kemudian dia mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Betul. Nah, yang menjadi mungkin pertanyaannya bukan mungkinkah Roh Kudus gagal? Kita percaya Roh Kudus nggak mungkin gagal. Tapi mungkinkah Roh Kudus izinkan kita salah menempatkan para pemimpin-pemimpin itu sebagai proses pembelajaran bagi kita. Nah, ini kan ada perjumpaan irisan yang perlu dipertemukan dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian dan goalnya apa, dan misalnya gereja itu kemudian memberikan atau adalah semacam ketetapan bahwa satu periode itu adalah 2 tahun misalnya. Harus ada komunikasi. Terus komunikasi ini berarti Pak, maksud saya adalah berbicara tentang fakta, data, hubungan 4 hal itu. Karena kalau hanya opini saja, endingnya seperti apa? Nggak bisa bicara konsep-konsep saja Pak, kalau dengan generasi yang senior ini. Kalau kita lihat polanya di Alkitab, polanya seperti Yudas untuk membentuk, saya rasa Tuhan bisa menggunakan itu. Kalau kita secara pribadi mau memaknai, mau memaknai proses penderitaan itu, bahwa ini adalah pembentukan Tuhan buat saya. Itu kan masalah memaknainya Pak. Cluenya tadi apa Pak? Saya tadi pewanjang nih, saya nggak catat. Nah, kemudian bagaimana pemimpin muda ini melihat? Ya, saya nanya ini pertanyaan yang sering kali ditanya ya. Kebetulan saya dosen mata kuliah mentoring, jadi ini pertanyaan yang sering kali supaya kita bisa diskusi. Thank you. Nah tentu saja Pak, kita tahu kenyataannya di Indonesia, saya tidak pernah mengambil keputusan untuk menti saya. Saya ajarkan mereka untuk berani ambil keputusan, berani ambil resiko. Saya ajarin mereka untuk berpikir dan bertindak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya Bapak Ibu? Memang kalau bahas tentang, kalau memang salah satunya ada yang tidak siap. Karena kalau dia berpotensi tapi lebih baik kita tidak memilih daripada kita salah memilih Pak. Resikonya kita tanggung bersama. Terlepas dari urgensi, saya tahu ini kayak kedengarannya klise, tapi benar Pak, kita harus juga doain. Itu nanti bisa kita persiapkan ketika dia sendiri sudah punya hati mau gitu loh, mau belajar dalam artian ya siap. Kita mau kasih scoring dari karakteristik tadi yang Bapak mungkin udah screenshot mungkin atau foto. Ini nggak bisa sambil lewat sih Pak, benar-benar kudu dalam, terlepas urgensi itu. Saya tahu Pak, ngomong lebih gampang. Sudah belajar sepanjang bulan ini tentang
Baik, nanti bisa dibaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke